Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cesa Erviza dari 10 AKT 3. Di sini saya akan mengulang kembali materi IPAS, yaitu tentang bentuk interaksi keruangan. Apa sih yang dimaksud dengan bentuk interaksi keruangan tersebut? Yuk, mari kita bahas sama-sama. Bentuk interaksi keruangan ialah yang melibatkan pergerakan manusia, barang, serta gagasan atau ide, antara lain sebagai berikut. Yang pertama ada perpindahan penduduk atau migrasi. Migrasi merupakan bentuk interaksi antar ruang yang mengakomodasi pergerakan orang dari satu wilayah ke wilayah lain dengan tujuan tertentu. Jenis migrasi pula meliputi beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama ada imigrasi. Imigrasi ini yaitu mobilitas orang dari luar negeri ke dalam negeri, baik yang sifatnya sementara ataupun menetap. Yang kedua ada emigrasi, yaitu mobilitas dari dalam negeri ke luar negeri, baik yang sifatnya sementara ataupun menetap. Yang ketiga ada urbanisasi. Urbanisasi yaitu mobilitas penduduk desa dari desa ke kota yang bersifat permanen. Kemudian ada ruralisasi, yaitu mobilitas penduduk dari kota kembali lagi ke desa. Kemudian ada transmigrasi. Transmigrasi ini mobilitas penduduk dari antar pulau dalam suatu negara yang sifatnya menetap. Kemudian ada evakuasi, yaitu mobilitas penduduk karena adanya bencana alam atau masalah keamanan lainnya di suatu wilayah. Kemudian ada sirkulasi. Sirkulasi ini mobilitas penduduk yang bersifat sementara untuk keperluan pekerjaan atau keperluan lain yang mengharuskan menginap di tempat tujuan. Kemudian ada komutasi. Komutasi ini mobilitas penduduk dari desa ke kota yang bersifatnya tidak permanen, sehingga dia pulang pada hari yang sama juga. Dia tidak permanen di desa itu. Kemudian ada komunikasi nih. Apa yang dimaksud dengan komunikasi? Komunikasi ini termasuk ke dalam bentuk ruang. Komunikasi merupakan bentuk interaksi antar ruang yang melibatkan pertukaran ide ataupun gagasan baik secara langsung maupun tidak langsung. Contoh pertukaran informasi itu ada beberapa poin. Yang pertama kita bahas yaitu ada siaran televisi yang menyiarkan kejadian-kejadian akurat di suatu wilayah. Kemudian yang kedua ada streaming. Streaming ini berbagai platform streaming di dunia internet memudahkan seseorang untuk menyaksikan kejadian-kejadian di berbagai belahan dunia. Kemudian ada website. Website ini merupakan jenjang dunia maya yang saling berhubungan di dunia internet. Melalui mesin pencari atau search engine, seseorang dengan mudah dapat mencari ide sesuai dengan kebutuhannya. Kemudian yang terakhir ada marketplace. Marketplace ini merupakan tempat bertemunya penjual dan pembeli di dunia maya. Kehadiran internet mengubah interaksi ruang dari aktivitas fisik ke aktivitas maya dalam bentuk marketplace. Kayak jual beli gitu guys, melalui internet. Kemudian yang ketiga ada transportasi.
transportasi ini termasuk ke dalam bentuk ruang yang terakhir nih. Transportasi itu ialah bentuk interaksi antar ruang dalam pergerakan barang dan jasa dari daerah satu ke daerah lainnya. Adapun beberapa poin sebagai berikut. Yang pertama, ada perdagangan internasional, ekspor dan impor. Kemudian yang kedua, ada pengiriman komoditas perdagangan melalui transportasi laut, darat, dan udara dari satu daerah ke daerah lainnya. Mungkin segitu saja pengulangan materi dari saya tentang bentuk interaksi keruangan. Saya Cesar Fiza dari 10 KT3 pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.